Hai, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Kita akan mencoba satu contoh soal ya yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Di sini diberikan ada soal, carilah himpunan penyelesaian dari soal pertama hanya ini saja, satu persamaan saja ya. 3x min 2y sama dengan 4. Lalu soal kedua, x1 kurang 2x2 tambah 5x3 sama 10. Cari solusinya ya. Lalu soal ketiga, nah ini ada dua persamaan ya. Dua variabel yang tidak diketahui, x sama y. Ini juga sama, dua persamaan ya. Lalu ini dua persamaan dan dua variabel. Kita akan mencoba melihat ya bagaimana menyelesaikan 5 soal ini dengan standar ya, dengan mungkin yang Anda juga sudah kuasai. Tapi saya akan memberikan beberapa komentar yang penting. Nah, yang pertama-tama, untuk 3x kurang 2y sama 4, ya tentu saja ini kan dua variabel. Kalau kita mau cari nilai x dan y-nya yang spesifik, itu perlu satu persamaan lagi. Tapi kalau cuma satu persamaan, berarti bisa kumpulan titik-titik jadinya. Jadi x dan y yang memenuhi ini, itu adalah solusinya. Jadi saya bisa memberikan jawaban dalam bentuk parametrik ya. Jadi misalkan x-nya adalah t. Boleh y-nya yang adalah t juga boleh ya, terserah, itu bebas. Tapi saya menggunakan x itu adalah t. Nah, kalau x-nya adalah t, nah saya substitusikan ke soal ini. Berarti 3 kali t dikurang 2y sama dengan 4. Lalu kemudian ini saya min 4, saya dapat min 4 sekarang di sini, sebelah kanan tidak ada lagi min 4 ya. Lalu saya tambah 2y di ruas kiri, tambah 2y di ruas kanan, saya dapatkan bentuk ini. Ya. Kalikan setengah semua di ruas kiri, kalikan setengah di ruas kanan. Saya dapatkan y sama dengan 3/2t dikurang 2. Jadi solusinya adalah x adalah t, maka y adalah 3/2t dikurang 2. Artinya apa? Artinya ini bentuk parametrik ya solusinya ya. Jadi kalau misalkan saya t-nya 1, berarti x-nya 1, maka y-nya adalah 3/2 kali 1 dikurang 2. Dalam hal itu adalah berarti min setengah ya. Jadi 1 min setengah. Itu adalah solusinya. Kalau t-nya saya ganti 2, berarti x-nya 2, y-nya berarti 3/2 dikali 2 dikurang 2. 3/2 kali 2 kan 3 ya. 3 kurang 2 berarti 1. Berarti 2,1. Itu adalah solusinya. Dan kumpulan semua titik-titik itu, di mana t-nya adalah bilangan real, ya, itu adalah solusi untuk soal yang pertama. Ini berarti solusinya ada berapa? Tahingga, ya. Solusinya ada tahingga, yaitu sebanyak bilangan real tadi, ya, di mana bentuknya adalah parametrik seperti ini. Yang B juga sama, kalau kita perhatikan, itu ada 3 variabel, kita bisa definisikan seperti ini. Karena dia ada 3 variabel dan cuma satu persamaan, ya, maka saya bisa definisikan parametriknya ada 2 jadinya ya, ada 2 parameter. X1 saya definisikan S. X2 saya definisikan T. Maka kalau X1-nya S, min 2 ini adalah T ya, tambah 5X3 sampai 10 seperti ini, maka secara aljabar saya bisa dapat X3 sama dengan ini. Perhatikan solusi parametriknya berarti X1-nya S, X2-nya T ya, X3-nya adalah seperti demikian. Jadi ini adalah solusi dalam bentuk parametrik. Dan ada berapa solusi? Banyak ya, tahingga ya. Jadi nggak cuma satu. Jadi kalau S-nya saya pilih 1, kalau T-nya pilih 1, saya akan dapat X3-nya berapa. Kalau X1-nya S-nya ini saya pilih 2, lalu X2 saya pilih misal min 3, saya substitusikan ke sini, saya dapat X3-nya berapa. Dan itu ada banyak sekali tahingga ya solusi, di mana S dan T juga bilangan real ya. Kecuali kalau misalnya dari soal ada state khusus, ingin bilangan bulat saja, berarti ya sudah, kita tambahkan di sini suatu keterangan S dan T itu bilangan bulat. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya bentuk ketiga ini ya, soal ini. Kalau ada 2 variabel, 2 persamaan, kita bisa dapat solusi unik ya, satu solusi yang spesifik. Dengan cara apa? Ya eliminasi. Kita sudah belajar eliminasi dan substitusi. Seperti ini. Jadi, di sini saya tinggal jumlahkan, saya mau hilangkan y-nya kan. Tinggal saya jumlahkan, X tambah X 2X, saya dapat X-nya 3. Substitusikan ke salah satu, terserah yang manapun, saya pilih yang atas, berarti 3 tambah Y sama 4, dapat Y-nya 1. Berarti solusinya adalah satu solusi untuk persamaan ini, yaitu 3,1. Nah, kalau saya gambarkan, ya, secara kurva begini. Ini masih bisa digambarkan karena masih mudah, masih 2 dimensi lah ya. Masih sumbu X, sumbu Y. Kalau 3 variabel masih bisa kali ya, itu 3 dimensi ya, jadi sumbu X, Y, Z. Kalau 4 variabel, nah itu sudah tidak bisa digambar ya. Nah ini saya gambarkan, perhatikan X tambah Y sama dengan 4 adalah garis ini. Lalu X kurang Y sama dengan 2 adalah garis ini.
Ya, Anda bisa coba lah ya, masukkan misalkan satu titik atau garis ini memotong sumbu X di mana, sumbu Y di mana, nanti baru tarik garis. Ya, itu sudah ada di dalam video-video sebelumnya saya pernah bahas ya, bagaimana menggambar sketsanya. Nah, perhatikan ketika garis pertama dan garis kedua ini ya, dia ternyata memotong di satu titik. Nah, itu jawabannya, 3,1 ini. Jadi X-nya di 3, Y-nya di sini 1 ya, 3,1 titik potong ini. Lalu sekarang kita coba masuk ke soal yang keempat ya. X tambah Y sampai 3, X tambah Y sampai 1. Cari solusinya ya. Nah, kalau kita cari solusinya, saya mau hilangkan salah satu variabelnya dengan cara apa? Ya dengan cara misalkan dikurangin aja. Tapi waktu dikurangin, ini ternyata X-nya hilang, Y-nya hilang. Jadi 0 sama dengan 2. Ya, 3,12. Ini kan tidak ini ya, error ya. Masa 0 sama dengan 2? Kan salah, pernyataannya salah. Artinya apa? Artinya tidak ada solusi di sini. Kalau kita gambar, ya itu adalah dua garis yang tidak ada persentuhan, tidak ada perpotongan di sini. Jadi ini X tambah Y sama dengan 3, X tambah Y sama 1. Ini kalau diteruskan kan lurus ya. Ini juga sama, kalau diteruskan lurus. Garisnya paralel. Garisnya itu saling sejajar, tidak akan ada pertemuan. Maka tidak ada solusi yang memenuhi kedua persamaan ini ya. Dan salah satu ciri khasnya adalah kita bisa lihat ya, seperti ini. Atau ketika saya lakukan eliminasi ya, akan muncul satu persamaan, satu baris seperti ini. Ini penting ya. Nanti ketika kita menggunakan operasi baris elementer dengan menggunakan metode bentuk matriks ya, nanti akan muncul seperti ini, maka kita katakan tidak ada solusi ya. Nah, sekarang kita lihat yang kelima. Soal kelima ada X tambah Y sama dengan 2, lalu 3X tambah 3Y sama dengan 6 ya. Seperti biasa kita lakukan eliminasi, mau hilangkan salah satu variabelnya dengan cara saya kalikan 3 untuk persamaan yang di atas semuanya ya. Kalikan 3, kalikan 3, kalikan 3, saya dapat 3X tambah 3Y sama 6. Saya selisihkan, loh hilang ya. Ini semua, ini kurang ini 0, ini kurang ini 0, ini sama dengan 0. Tapi 0 sama dengan 0 kan benar. Artinya apa? Artinya untuk memenuhi dua persamaan ini, itu bisa apapun. Apapun nilai X dan Y-nya, ini pasti akan selalu terpenuhi. Dengan kata lain, kalau saya gambar, ternyata itu adalah dua garis yang sama, berhimpit ya. Jadi titik-titik-titik yang ada di X plus Y sama dengan 2, itu juga adalah titik-titik-titik semua kumpulan titik yang ada di 3X tambah 3Y sama dengan 6. Dan semua titik pada garis ini adalah solusinya. Berarti solusinya tak hingga. Ada banyak sekali solusinya ya. Nah, salah satu ciri khasnya sekali lagi, kalau ada dua persamaan ini, saya selisihkan, maka persamaan yang kedua atau persamaan yang ke-1 akan hilang menjadi ini. Ya, dan ketika hilang menjadi 0 sama dengan 0, itu nanti akan menjadi tak hingga solusi. Ketika persamaan 1 dan kedua saya mau hilangkan salah satu persamaannya dengan eliminasi, saya dapat 0 sama dengan suatu angka bukan 0 ya, itu artinya tidak ada solusi. Oke, nanti kita akan lebih merapikan ya dengan menggunakan suatu operasi yang unik di dalam buku-buku teks aljabar linier, yaitu operasi baris elementer ya. Saya juga akan jelaskan mengapa menggunakan prosedur seperti itu, apa pentingnya ya, dan kita akan masuk di dalam video selanjutnya. Sampai jumpa.